Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Alia, NIM 2303275. Salawat berikan salam, marilah kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW, yang mana pada kesempatan ini saya dapat membuat video yang berjudul Paradigma Ekonomi Syariah, yang meliputi metodologi ekonomi syariah, rancang bangun ekonomi syariah, serta paradigma ekonomi syariah itu sendiri, yang dimana ini merupakan mata kuliah ekonomi syariah. Baik, langsung saja masuk ke dalam materinya. Nah, kita di sini akan membahas tentang paradigma ekonomi syariah yang meliputi metodologi ekonomi syariah yang dirancang bangun oleh ekonomi syariah. Nah, paradigma ekonomi syariah itu sendiri, materi itu sangat penting dipahami karena ekonomi syariah bukan hanya membahas tentang keuntungan dan kegiatan bisnis semata, tetapi juga menanamkan nilai keadilan, kebersamaan moral, dan kesejahteraan masyarakat sesuai ajaran Islam. Ekonomi syariah hadir sebagai solusi dalam membangun sistem ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan dunia, tetapi juga mengutamakan keberkahan dan kemaslahatan umat. Dalam ekonomi syariah, manusia diajarkan untuk menjalankan aktivitas ekonomi dengan cara yang halal, adil, dan tidak merugikan pihak lain. Nah, di sini kita akan membahas tentang pengertian paradigma ekonomi syariah. Paradigma merupakan cara pandang atau pola pikir seorang terhadap suatu hal. Dalam konteks ekonomi, paradigma menentukan bagaimana seorang memahami tujuan, prinsip, dan pelaksanaan kegiatan ekonomi tersebut. Nah, dalam konteks ekonomi, paradigma menentukan bagaimana seorang memahami tujuan, prinsip, pelaksanaan kegiatan ekonomi. Sedangkan ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang berlandaskan oleh ajaran Islam, yaitu dari Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Nah, sistem ini tuh mengatur bagaimana manusia menggunakan, mendistribusikan harta sesuai dengan syariat Islam tertentu. Dengan demikian, paradigma ekonomi syariah dapat diartikan sebagai cara pandang Islam terhadap kegiatan ekonomi yang menempatkan manusia manusia memperoleh dan menggunakan serta mendistribusikan harta sesuai dengan syariat Islam. Nah, yang dimana manusia ini dia menempatkan sebagai khalifah Allah di bumi untuk mengolah sumber daya secara adil, halal, dan bertanggung jawab. Nah, berbeda dengan ekonomi konvensional yang lebih menitik beratkan pada keuntungan materi. Nah, ekonomi syariah memadukan antara aspek dunia dan di akhirat. Nah, segala aktivitas ekonomi tidak hanya dipertanggungjawabkan kepada manusia, tetapi juga kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana memiliki tujuan ekonomi syariah. Nah, adapun tujuan utama ekonomi syariah adalah menciptakan kesejahteraan hidup manusia secara menyeluruh. Nah, tujuan tersebut meliputi yang pertama itu dia mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat. Nah, ekonomi syariah tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan hidup dunia, tetapi juga membawa manusia menuju kebahagiaan akhirat melalui aktivitas ekonomi yang halal dan diridhoi Allah. Nah, yang kedua itu menciptakan keadilan sosial. Nah,
Dalam ekonomi syariah tidak boleh ada penindasan, eksploitasi maupun ketimpangan ekonomi yang merugikan masyarakat kecil tersebut. Yang ketiga, menghindari penindasan ekonomi. Nah, Islam sangat melarang praktik riba, monopoli, penipuan, dan segala bentuk kegiatan ekonomi yang merugikan orang lain. Nah, yang keempat itu mewujudkan pemerataan pendapatan. Nah, harta itu tidak boleh beredar hanya pada kelompok tertentu saja. Oleh karena itu, Islam mengatur zakat, infak, sedekah, dan wakaf sebagian sarana pemerataan ekonomi. Nah, yang kelima itu menjaga moral dan etika bisnis. Ekonomi syariah selalu mengutamakan akhlak dalam kegiatan ekonomi karena seperti kejujuran, amanah, dan tanggung jawab. Nah, di dalam ekonomi syariah, harta itu bukan sepenuhnya milik pribadi, tetapi terdapat hak orang lain di dalamnya yang harus diberikan kepada yang membutuhkan. Nah, selanjutnya itu kita membahas tentang pendekatan ekonomi syariah yang dimana kita itu membangun interaksi dan kelompok. Nah, di dalam ekonomi syariah sangat menekan pentingnya hubungan sosial antar manusia. Nah, manusia ini kan merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri sehingga memerlukan interaksi dan kerjasama dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pendekatan ekonomi syariah membangun hubungan yang harmonis antara individu dan masyarakat agar terciptanya kesejahteraan bersama. Nah, ada pun beberapa pendekatan ekonomi syariah. Yang pertama itu dia interaksi dalam ekonomi syariah. Interaksi ekonomi dalam Islam harus didasarkan pada nilai-nilai syariah. Aktivitas ekonomi tidak boleh dilakukan secara bebas tanpa aturan, tetapi memperhatikan moral dan etika. Nah, adapun beberapa prinsip interaksi dan ekonomi syariah yaitu kejujuran. Nah, setiap pelaku usaha itu dia wajib jujur. Karena apa? Karena dalam menjual barang maupun jasa, penjual tidak boleh menyembunyikan kalau barang itu cacat, atau barang itu atau mengurangi timbangan seperti kayak membeli beras atau hal yang lainnya. Yang kedua itu amanah. Nah, amanah ini berarti kan dapat dipercaya. Dalam kegiatan ekonomi, amanah sangat penting agar terciptanya saling percaya antara penjual dan pembeli. Yang ketiga itu tolong menolong. Nah, di dalam ekonomi syariah mengajarkan kita kerjasama dan saling membantu dalam kebaikan, bukan saling menjatuhkan demi keuntungan pribadi. Yang kedua itu keadilan. Nah, setiap pihak harus memperoleh haknya secara adil tanpa adanya penindasan maupun eksploitasi. Nah, yang terakhir itu tidak merugikan pihak lain, yang dimana Islam itu sangat melarang segala bentuk transaksi yang merugikan orang lain seperti riba, gharar, penipuan, dan monopoli. Nah, eksemplenya itu penerapan interaksi ekonomi syariah dalam kehidupan sehari-hari itu yaitu kayak penjual memberikan informasi barang dengan jujur. Nah, yang dimana timbangan itu harus sesuai dengan ukuran. Barang yang dijual itu dia harus halal dan baik, tidak melakukan praktik riba. Nah, Allah tuh sudah memerintahkan manusia untuk saling membantu dalam kebaikan dan ketakwaan agar terciptanya kehidupan masyarakat yang harmonis. Nah, selanjutnya itu yang kedua, kelompok dalam ekonomi syariah. Nah, kelompok ini tuh memiliki peran penting dalam ekonomi syariah karena dia tuh mampu memperkuat kerjasama dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat dapat saling membantu dalam bidang ekonomi sehingga kesenjangan sosial dapat dikurangi. Adapun fungsi kelompok dalam ekonomi syariah yang pertama, yang A memperkuat kerjasama, yang B meningkatkan kesejahteraan, yang C mempermudah distribusi ekonomi, yang D mengurangi kesenjangan sosial, yang
yang yang D mengurangi kesenjangan sosial. Nah, langsung saja masuk yang C itu metode ekonomi syariah. Nah, metode adalah cara atau metode yang digunakan untuk memenuhi dan menjalankan ekonomi syariah. Nah, dalam metode ekonomi syariah ini menjadi pedoman agar seluruh kegiatan ekonomi tetap dengan ajaran Islam. Nah, sumber metode itu yang pertama itu dari Al-Quran. Nah, dari Al-Quran itu dia sumber utama hukum. Islam menjadikan dasar sumber aktivitas ekonomi syariah. Yang dimana dalam Al-Quran itu dapat aturan mengenai jual beli, utang piutang, larangan riba, zakat, warisan, dan etika bisnis. Yang kedua itu hadis. Nah, hadis itu merupakan penjelasan dari Rasulullah yang mengenai peta ekonomi yang sesuai syariatnya. Nah, contoh itu larangan penipuan, larangan monopoli, dan anjuran perdagangan secara jujur. Nah, selanjutnya itu dia yang ketiga ada ijma, yang keempat itu ada kias, dan yang terakhir itu dia ada yang kias itu terbagi menjadi 4, ada bersifat ilahi, mengundang nilai moral, seimbang, fleksibel. Nah, selanjutnya itu D, rancang bangun ekonomi syariah. Nah, di dalam rancang bangun ekonomi syariah itu dia konsep dasar dalam membangun sistem ekonomi Islam. Nah, sistem ini tuh dibentuk agar aktivitas ekonomi berjalan sesuai prinsip syariat dan mampu menciptakan kesejahteraan masyarakat. Nah, dasar rancangan bangun ekonomi syariah itu dia ada tauhid, khalifah, keadilan, kebebasan yang bertanggung jawab, keukhuwah Islamiyah. Adapun ekonomi syariah mengutamakan persaudaraan, kemudian sosial, dan kerjasama antar masyarakat. Nah, yang itu paradigma ekonomi syariah. Perbedaan mendasar dengan ekonomi konvensional yang di materi sebelumnya itu, ekonomi konvensional ini kan dia lebih berorientasi pada keuntungan material. Nah, sedangkan ekonomi syariah ini mengutamakan keberkahan dan keseimbangan hidup. Adapun ciri-cirinya tuh yang rabia, insania, akhlakia, dan wasatiyah. Nah, selanjutnya itu metode diskusi dalam ekonomi syariah. Nah, metode diskusi sangat penting dalam mempelajari ekonomi syariah karena melatih kemampuan berpikir kritis, memahami persoalan ekonomi Islam secara mendalam melalui diskusi peserta pendapat bertukar pendapat. Nah, dari kesimpulan paradigma ekonomi syariah itu dia merupakan cara pandang Islam terhadap kegiatan ekonomi yang berdasarkan Al-Quran dan hadis. Nah, sistem ini tidak hanya mengajarkan keuntungan materi, tetapi juga mengutamakan keberkahan ekonomi syariah, menekankan pentingnya interaksi sosial, kerjasama, dan pembentukan kelompok dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, metode ekonomi syariah bersumber dari Al-Quran, hadis, ijma, dan kias. Sedangkan rancang bangunnya itu dibangun berdasar tauhid, keadilan, dan tanggung jawab, dan persaudaraan. Jadi, dengan memahami paradigma ekonomi, diharapkan masyarakat tuh mampu menjalankan aktivitas ekonomi yang halal, adil, dan bermanfaat bagi kehidupan dunia maupun akhirat. Yang meliputi metodologi ekonomi syariah yang dirancang bangun oleh ekonomi syariah. Nah, paradigma ekonomi syariah itu sendiri, materi itu sangat penting dipahami karena ekonomi syariah bukan hanya membahas tentang keuntungan dan kegiatan bisnis semata, tetapi juga menanamkan nilai keadilan, kebersamaan moral, dan kesejahteraan masyarakat sesuai ajaran Islam. Ekonomi syariah hadir sebagai solusi dalam membangun sistem ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan dunia, tetapi juga mengutamakan keberkahan dan kemaslahatan umat. Dalam ekonomi syariah, manusia diajarkan untuk menjalankan aktivitas ekonomi dengan cara yang halal, adil, dan tidak merugikan pihak lain. Nah,
Di sini kita akan membahas tentang pengertian paradigma ekonomi syariah. Paradigma merupakan cara pandang atau pola pikir seorang terhadap suatu hal. Dalam konteks ekonomi, paradigma menentukan bagaimana seorang memahami tujuan, prinsip, dan pelaksanaan kegiatan ekonomi tersebut. Nah, dalam konteks ekonomi, paradigma menentukan bagaimana seorang memahami tujuan, prinsip, pelaksanaan kegiatan ekonomi. Sedangkan ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang berlandaskan oleh ajaran Islam, yaitu dari Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Nah, sistem ini tuh mengatur bagaimana manusia menggunakan, mendistribusikan harta sesuai dengan syariat Islam tertentu. Dengan demikian, paradigma ekonomi syariah dapat diartikan sebagai cara pandang Islam terhadap kegiatan ekonomi yang menempatkan manusia memperoleh dan menggunakan serta mendistribusikan harta sesuai dengan syariat Islam. Nah, yang dimana manusia ini dia menempatkan sebagai khalifah Allah di bumi untuk mengolah sumber daya secara adil, halal, dan bertanggung jawab. Nah, berbeda dengan ekonomi konvensional yang lebih menitik beratkan pada keuntungan materi. Nah, ekonomi syariah memadukan antara aspek dunia dan di akhirat. Nah, segala aktivitas ekonomi tidak hanya dipertanggungjawabkan kepada manusia, tetapi juga kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimana memiliki tujuan ekonomi syariah. Nah, adapun tujuan utama ekonomi syariah adalah menciptakan kesejahteraan hidup manusia secara menyeluruh. Nah, tujuan tersebut meliputi yang pertama itu dia mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat. Nah, ekonomi syariah tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan hidup dunia, tetapi juga membawa manusia menuju kebahagiaan akhirat melalui aktivitas ekonomi yang halal dan diridhoi Allah. Nah, yang kedua itu menciptakan keadilan sosial. Nah, dalam ekonomi syariah tidak boleh ada penindasan, eksploitasi maupun ketimpangan ekonomi yang merugikan masyarakat kecil tersebut. Yang ketiga, menghindari penindasan ekonomi. Nah, Islam sangat melarang praktik riba, monopoli, penipuan, dan segala bentuk kegiatan ekonomi yang merugikan orang lain. Nah, yang keempat itu mewujudkan pemerataan pendapatan. Nah, harta itu tidak boleh beredar hanya pada kelompok tertentu saja. Oleh karena itu, Islam mengatur zakat, infak, sedekah, dan wakaf sebagian sarana pemerataan ekonomi. Nah, yang kelima itu menjaga moral dan etika bisnis. Ekonomi syariah selalu mengutamakan akhlak dalam kegiatan ekonomi, karena seperti kejujuran, amanah, dan tanggung jawab. Nah, di dalam ekonomi syariah, harta itu bukan sepenuhnya milik pribadi, tetapi terdapat hak orang lain di dalamnya yang harus diberikan kepada yang membutuhkan. Nah, selanjutnya itu kita membahas tentang pendekatan ekonomi syariah yang dimana kita itu membangun interaksi dan kelompok. Nah, di dalam ekonomi syariah sangat menekan pentingnya hubungan sosial antar manusia. Nah, manusia ini merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri, sehingga memerlukan interaksi dan kerjasama dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.
Pendekatan ekonomi syariah membangun hubungan yang harmonis antara individu dan masyarakat agar terciptanya kesejahteraan bersama. Nah, ada pun beberapa pendekatan ekonomi syariah. Yang pertama itu dia interaksi dalam ekonomi syariah. Interaksi ekonomi dalam Islam harus didasarkan pada nilai-nilai syariah. Aktivitas ekonomi tidak boleh dilakukan secara bebas tanpa aturan, tetapi memperhatikan moral dan etika. Nah, adapun beberapa prinsip interaksi dan ekonomi syariah yaitu kejujuran. Nah, setiap pelaku usaha itu dia wajib jujur. Karena apa? Karena dalam menjual barang maupun jasa, penjual tidak boleh menyembunyikan kalau barang itu cacat, atau barang itu atau mengurangi timbangan seperti kayak membeli beras atau hal yang lainnya. Yang kedua itu amanah. Nah, amanah ini berarti kan dapat dipercaya. Dalam kegiatan ekonomi, amanah sangat penting agar terciptanya saling percaya antara penjual dan pembeli. Yang ketiga itu tolong menolong. Nah, di dalam ekonomi syariah mengajarkan kita kerjasama dan saling membantu dalam kebaikan, bukan saling menjatuhkan demi keuntungan pribadi. Yang kedua itu keadilan. Nah, setiap pihak harus memperoleh haknya secara adil tanpa adanya penindasan maupun eksploitasi. Nah, yang terakhir itu tidak merugikan pihak lain, yang dimana Islam itu sangat melarang segala bentuk transaksi yang merugikan orang lain seperti riba, gharar, penipuan, dan monopoli. Nah, eksampelnya itu penerapan interaksi ekonomi syariah dalam kehidupan sehari-hari itu yaitu kayak penjual memberikan informasi barang dengan jujur. Nah, yang dimana timbangan tuh harus sesuai dengan ukuran. Barang yang dijual itu dia harus halal dan baik, tidak melakukan praktik riba. Nah, Allah tuh sudah memerintahkan manusia untuk saling membantu dalam kebaikan dan ketakwaan agar terciptanya kehidupan masyarakat yang harmonis. Nah, selanjutnya itu yang kedua, kelompok dalam ekonomi syariah. Nah, kelompok ini tuh memiliki peran penting dalam ekonomi syariah karena dia tuh mampu memperkuat kerjasama dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat dapat saling membantu dalam bidang ekonomi sehingga kesenjangan sosial dapat dikurangi. Adapun fungsi kelompok dalam ekonomi syariah yang pertama, yang A memperkuat kerjasama, yang B meningkatkan kesejahteraan, yang C mempermudah distribusi ekonomi, yang D mengurangi kesenjangan sosial, yang D mengurangi kesenjangan sosial. Nah, langsung saja masuk yang C itu metode ekonomi syariah. Nah, metode adalah cara atau metode yang digunakan untuk memenuhi dan menjalankan ekonomi syariah. Nah, dalam metode ekonomi syariah ini menjadi pedoman agar seluruh kegiatan ekonomi tetap dengan ajaran Islam. Nah, sumber metode itu yang pertama itu dari Al-Quran. Nah, dari Al-Quran itu dia sumber utama hukum. Islam menjadikan dasar sumber aktivitas ekonomi syariah, yang dimana dalam Al-Quran itu dapat aturan mengenai jual beli, utang piutang, larangan riba, zakat, warisan, dan etika bisnis. Yang kedua itu hadis. Nah, hadis itu merupakan penjelasan dari Rasulullah yang mengenai peta ekonomi yang sesuai syariatnya. Nah, contoh itu larangan penipuan, larangan monopoli, dan anjuran perdagangan secara jujur. Nah, selanjutnya itu dia yang ketiga ada izima, yang keempat itu ada kias, dan yang terakhir itu dia ada yang kias itu terbagi menjadi 4, ada bersifat ilahi, mengundang nilai moral, seimbang, fleksibel. Nah, selanjutnya itu D, rancang bangun ekonomi syariah. Nah, di dalam rancang bangun ekonomi syariah itu dia konsep dasar dalam membangun sistem ekonomi Islam. Nah, sistem ini tuh dibentuk agar aktivitas ekonomi berjalan sesuai prinsip syariat dan mampu menciptakan kesejahteraan masyarakat.
Nah, dasar rancangan bank ekonomi syariah itu dia ada tauhid, khalifah, keadilan, kebebasan bertanggung jawab, keukhuwah Islamiyah. Adapun ekonomi syariah mengutamakan persaudaraan, kemudian sosial dan kerjasama antar masyarakat. Nah, yang itu paradigma ekonomi syariah. Perbedaan berdasar dengan ekonomi konvensional yang di materi sebelumnya itu, ekonomi konvensional ini kan dia lebih berorientasi pada keuntungan material. Nah, sedangkan ekonomi syariah ini mengutamakan keberkahan dan keseimbangan hidup. Adapun ciri-cirinya tuh yang rabia, insania, akhlakia, dan wasatia. Nah, selanjutnya itu metode diskusi dalam ekonomi syariah. Nah, metode diskusi sangat penting dalam mempelajari ekonomi syariah karena melatih kemampuan berpikir kritis, memahami persoalan ekonomi Islam secara mendalam melalui diskusi peserta pendapat bertukar pendapat. Nah, dari kesimpulan paradigma ekonomi syariah itu dia merupakan cara pandang Islam terhadap kegiatan ekonomi yang berdasarkan Al-Quran dan hadis. Nah, sistem ini tidak hanya mengajarkan keuntungan materi, tetapi juga mengutamakan keberkahan ekonomi syariah, menekankan pentingnya interaksi sosial, kerjasama, dan pembentukan kelompok dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, metode ekonomi syariah bersumber dari Al-Quran, hadis, ijma, dan kias. Sedangkan rancang bangunnya itu dibangun berdasar tauhid, keadilan, dan tanggung jawab, dan persaudaraan. Jadi, dengan memahami paradigma ekonomi, diharapkan masyarakat itu mampu menjalankan aktivitas ekonomi yang halal, adil, dan bermanfaat bagi kehidupan dunia yang lebih menitik beratkan pada keuntungan materi. Nah, ekonomi syariah memadukan antara aspek dunia dan di akhirat. Nah, segala aktivitas ekonomi tidak hanya dipertanggungjawabkan kepada manusia, tetapi juga kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimana memiliki tujuan ekonomi syariah. Nah, adapun tujuan utama ekonomi syariah adalah menciptakan kesejahteraan hidup manusia secara menyeluruh. Nah, tujuan tersebut meliputi yang pertama itu dia mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat. Nah, ekonomi syariah tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan hidup dunia, tetapi juga membawa manusia menuju kebahagiaan akhirat melalui aktivitas ekonomi yang halal dan diridhoi Allah. Nah, yang kedua itu menciptakan keadilan sosial. Nah, dalam ekonomi syariah tidak boleh ada penindasan, eksploitasi maupun ketimpangan ekonomi yang merugikan masyarakat kecil tersebut. Yang ketiga, menghindari penindasan ekonomi. Nah, Islam sangat melarang praktik riba, monopoli, penipuan, dan segala bentuk kegiatan ekonomi yang merugikan orang lain. Nah, yang keempat itu mewujudkan pemerataan pendapatan. Nah, harta itu tidak boleh beredar hanya pada kelompok tertentu saja. Oleh karena itu, Islam mengatur zakat, infak, sedekah, dan wakaf sebagian sarana pemerataan ekonomi. Nah, yang kelima itu menjaga moral dan etika bisnis. Ekonomi syariah selalu mengutamakan akhlak dalam kegiatan ekonomi karena seperti kejujuran, amanah, dan tanggung jawab. Nah, di dalam ekonomi syariah, harta itu bukan sepenuhnya milik pribadi, tetapi terdapat hak orang lain di dalamnya yang harus diberikan kepada yang membutuhkan. Nah, selanjutnya itu kita membahas tentang pendekatan ekonomi syariah yang dimana kita itu membangun interaksi dan kelompok. Nah, di dalam ekonomi syariah sangat menekan pentingnya hubungan sosial antar manusia.
Nah, manusia ini kan merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri sehingga memerlukan interaksi dan kerjasama dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pendekatan ekonomi syariah membangun hubungan yang harmonis antara individu dan masyarakat agar terciptanya kesejahteraan bersama. Nah, ada pun beberapa pendekatan ekonomi syariah. Yang pertama itu dia interaksi dalam ekonomi syariah. Interaksi ekonomi dalam Islam harus didasarkan pada nilai-nilai syariah. Aktivitas ekonomi tidak boleh dilakukan secara bebas tanpa aturan, tetapi memperhatikan moral dan etika. Nah, adapun beberapa prinsip interaksi dan ekonomi syariah yaitu kejujuran. Nah, setiap pelaku usaha itu dia wajib jujur. Karena apa? Karena dalam menjual barang maupun jasa, penjual tidak boleh menyembunyikan kalau barang itu cacat, atau mengurangi timbangan seperti kayak membeli beras atau hal yang lainnya. Yang kedua itu amanah. Nah, amanah ini berarti kan dapat dipercaya. Dalam kegiatan ekonomi, amanah sangat penting agar terciptanya saling percaya antara penjual dan pembeli. Yang ketiga itu tolong menolong. Nah, di dalam ekonomi syariah mengajarkan kita kerjasama dan saling membantu dalam kebaikan, bukan saling menjatuhkan demi keuntungan pribadi. Yang kedua itu keadilan. Nah, setiap pihak harus memperoleh haknya secara adil tanpa adanya penindasan maupun eksploitasi. Nah, yang terakhir itu tidak merugikan pihak lain, yang dimana Islam itu sangat melarang segala bentuk transaksi yang merugikan orang lain seperti riba, gharar, penipuan, dan monopoli. Nah, eksemplenya itu penerapan interaksi ekonomi syariah dalam kehidupan sehari-hari itu yaitu kayak penjual memberikan informasi barang dengan jujur. Nah, yang dimana timbangan tuh harus sesuai dengan ukuran. Barang yang dijual itu dia harus halal dan baik, tidak melakukan praktik riba. Nah, Allah tuh sudah memerintahkan manusia untuk saling membantu dalam kebaikan dan ketakwaan agar terciptanya kehidupan masyarakat yang harmonis. Nah, selanjutnya itu yang kedua, kelompok dalam ekonomi syariah. Nah, kelompok ini tuh memiliki peran penting dalam ekonomi syariah karena dia tuh mampu memperkuat kerjasama dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat dapat saling membantu dalam bidang ekonomi sehingga kesenjangan sosial dapat dikurangi. Adapun fungsi kelompok dalam ekonomi syariah yang pertama, yang A memperkuat kerjasama, yang B meningkatkan kesejahteraan, yang C mempermudah distribusi ekonomi, yang D mengurangi kesenjangan sosial, yang D mengurangi kesenjangan sosial. Nah, langsung saja masuk yang C itu metode ekonomi syariah. Nah, metode adalah cara atau metode yang digunakan untuk memenuhi dan menjalankan ekonomi syariah. Nah, dalam metode ekonomi syariah ini menjadi pedoman agar seluruh kegiatan ekonomi tetap dengan ajaran Islam. Nah, sumber metode itu yang pertama itu dari Al-Quran. Nah, dari Al-Quran itu dia sumber utama hukum. Islam menjadikan dasar sumber aktivitas ekonomi syariah, yang dimana dalam Al-Quran itu dapat aturan mengenai jual beli, utang piutang, larangan riba, zakat, warisan, dan etika bisnis. Yang kedua itu hadis. Nah, hadis itu merupakan penjelasan dari Rasulullah yang mengenai peta ekonomi sesuai syariatnya. Nah, contoh itu larangan penipuan, larangan monopoli, dan anjuran perdagangan secara jujur. Nah, selanjutnya itu dia yang ketiga ada ijma, yang keempat itu ada kias, dan yang terakhir itu dia ada yang kias itu terbagi menjadi 4, ada bersifat ilahi, mengundang nilai moral, seimbang, fleksibel. Nah, selanjutnya itu D, rancang bangun ekonomi syariah.
Nah, di dalam rancang bangun ekonomi syariah itu dia konsep dasar dalam membangun sistem ekonomi Islam. Nah, sistem ini tuh dibentuk agar aktivitas ekonomi berjalan sesuai prinsip syariat dan mampu menciptakan kesejahteraan masyarakat. Nah, dasar. Nah, di dalam ekonomi syariah sangat menekan pentingnya hubungan sosial antar manusia. Nah, manusia ini kan merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri sehingga memerlukan interaksi dan kerjasama dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pendekatan ekonomi syariah membangun hubungan yang harmonis antara individu dan masyarakat agar terciptanya kesejahteraan bersama. Nah, ada pun beberapa pendekatan ekonomi syariah. Yang pertama itu dia interaksi dalam ekonomi syariah. Interaksi ekonomi dalam Islam harus didasarkan pada nilai-nilai syariah. Aktivitas ekonomi tidak boleh dilakukan secara bebas tanpa aturan, tetapi harus memperhatikan moral dan etika. Nah, adapun beberapa prinsip interaksi dan ekonomi syariah yaitu kejujuran. Nah, setiap pelaku usaha itu dia wajib jujur. Karena apa? Karena dalam menjual barang maupun jasa, penjual tidak boleh menyembunyikan kalau barang itu cacat, atau barang itu atau mengurangi timbangan seperti kayak membeli beras atau hal yang lainnya. Yang kedua itu amanah. Nah, amanah ini berarti kan dapat dipercaya. Dalam kegiatan ekonomi, amanah sangat penting agar terciptanya rasa saling percaya antara penjual dan pembeli. Yang ketiga itu tolong menolong. Nah, di dalam ekonomi syariah mengajarkan kita kerjasama dan saling membantu dalam kebaikan, bukan saling menjatuhkan demi keuntungan pribadi. Yang kedua itu keadilan. Nah, setiap pihak harus memperoleh haknya secara adil tanpa adanya penindasan maupun eksploitasi. Nah, yang terakhir itu tidak merugikan pihak lain, yang dimana Islam itu sangat melarang segala bentuk transaksi yang merugikan orang lain seperti riba, gharar, penipuan, dan monopoli. Nah, eksimplenya itu penerapan interaksi ekonomi syariah dalam kehidupan sehari-hari itu yaitu kayak penjual memberikan informasi barang dengan jujur. Nah, yang dimana timbangan tuh harus sesuai dengan ukuran. Barang yang dijual itu dia harus halal dan baik. Tidak melakukan praktik riba. Nah, Allah tuh sudah memerintahkan manusia untuk saling membantu dalam kebaikan dan ketakwaan agar terciptanya kehidupan masyarakat yang harmonis. Nah, selanjutnya itu yang kedua, kelompok dalam ekonomi syariah. Nah, kelompok ini tuh memiliki peran penting dalam ekonomi syariah karena dia tuh mampu memperkuat kerjasama dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat dapat saling membantu dalam bidang ekonomi sehingga kesenjangan sosial dapat dikurangi. Adapun fungsi kelompok dalam ekonomi syariah yang pertama, yang A memperkuat kerjasama, yang B meningkatkan kesejahteraan, yang C mempermudah distribusi ekonomi, yang D mengurangi kesenjangan sosial, yang E metode yang D mengurangi kesenjangan sosial. Nah, langsung saja masuk yang C itu metode ekonomi syariah. Nah, metode adalah cara atau metode yang digunakan untuk memenuhi dan menjalankan ekonomi syariah. Nah, dalam metode ekonomi syariah ini menjadi pedoman agar seluruh kegiatan ekonomi tetap dengan ajaran Islam. Nah, sumber metode itu yang pertama itu dari Al-Quran. Nah, dari Al-Quran itu dia sumber utama hukum. Islam menjadikan dasar sumber aktivitas ekonomi syariah. Yang dimana dalam Al-Quran itu dapat aturan mengenai jual beli, utang piutang, larangan riba, zakat, warisan, dan etika bisnis. Yang kedua itu hadis. Nah, hadis itu merupakan penjelasan dari Rasulullah yang mengenai peta ekonomi yang sesuai syariatnya. Nah, contoh itu larangan penipuan, larangan monopoli, dan anjuran perdagangan secara jujur. Nah, selanjutnya itu dia yang ketiga ada izima, yang keempat itu ada kias, dan yang
Dan yang terakhir itu dia ada yang kias itu terbagi menjadi 4, ada bersifat ilahi, mengundang nilai moral, seimbang, fleksibel. Nah, selanjutnya itu D, rancang bangun ekonomi syariah. Nah, di dalam rancang bangun ekonomi syariah itu dia konsep dasar dalam membangun sistem ekonomi Islam. Nah, sistem ini tuh dibentuk agar aktivitas ekonomi berjalan sesuai prinsip syariat dan mampu menciptakan kesejahteraan masyarakat. Nah, dasar rancangan bangun ekonomi syariah itu dia ada tauhid, khalifah, keadilan, kebebasan yang bertanggung jawab, keukhuwah Islamiyah. Adapun ekonomi syariah mengutamakan persaudaraan, kemudian sosial dan kerjasama antar masyarakat. Nah, yang itu paradigma ekonomi syariah. Perbedaan mendasar dengan ekonomi konvensional yang di materi sebelumnya itu, ekonomi konvensional ini kan dia lebih berorientasi pada keuntungan material. Nah, sedangkan ekonomi syariah ini mengutamakan keberkahan dan keseimbangan hidup. Adapun ciri-cirinya tuh yang rabia, insania, akhlakia, dan wasatia. Nah, selanjutnya itu metode diskusi dalam ekonomi syariah. Nah, metode diskusi sangat penting dalam mempelajari ekonomi syariah karena dapat melatih kemampuan berpikir kritis, memahami persoalan ekonomi Islam secara mendalam melalui diskusi peserta pendapat bertukar pendapat. Nah, dari kesimpulan paradigma ekonomi syariah itu dia merupakan cara pandang Islam terhadap kegiatan ekonomi yang berdasarkan Al-Quran dan hadis. Nah, sistem ini tidak hanya mengajarkan keuntungan materi, tetapi juga mengutamakan keberkahan ekonomi syariah, menekankan pentingnya interaksi sosial, kerjasama, dan pembentukan kelompok dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, metode ekonomi syariah bersumber dari Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Sedangkan rancang bangunnya itu dibangun berdasar tauhid, keadilan, dan tanggung jawab dan persaudaraan. Jadi, dengan memahami paradigma ekonomi, diharapkan masyarakat tuh mampu menjalankan aktivitas ekonomi yang halal, adil, dan bermanfaat bagi kehidupan dunia maupun akhirat. Dan tidak merugikan pihak lain. Nah, di sini kita akan membahas tentang pengertian paradigma ekonomi syariah. Paradigma merupakan cara pandang atau pola pikir seorang terhadap suatu hal. Dalam konteks ekonomi, paradigma menentukan bagaimana seorang memahami tujuan, prinsip, dan pelaksanaan kegiatan ekonomi tersebut. Nah, dalam konteks ekonomi, paradigma menentukan bagaimana seorang memahami tujuan, prinsip, pelaksanaan kegiatan ekonomi. Sedangkan ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang berlandaskan oleh ajaran Islam, yaitu dari Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Nah, sistem ini tuh mengatur bagaimana manusia menggunakan, mendistribusikan harta sesuai dengan syariat Islam tertentu. Dengan demikian, paradigma ekonomi syariah dapat diartikan sebagai cara pandang Islam terhadap kegiatan ekonomi yang menempatkan manusia memperoleh dan menggunakan serta mendistribusikan harta sesuai dengan syariat Islam. Nah, yang dimana manusia ini dia menempatkan sebagai khalifah Allah di bumi untuk mengolah sumber daya secara adil, halal, dan bertanggung jawab. Nah, berbeda dengan ekonomi konvensional yang lebih menitik beratkan pada keuntungan materi. Nah, ekonomi syariah memadukan antara aspek dunia dan di akhirat. Nah, segala aktivitas ekonomi tidak hanya dipertanggungjawabkan kepada manusia, tetapi juga kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimana memiliki tujuan ekonomi syariah. Nah, adapun tujuan utama ekonomi syariah adalah menciptakan kesejahteraan hidup manusia
secara menyeluruh. Nah, tujuan tersebut meliputi yang pertama itu dia mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat. Nah, ekonomi syariah tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan hidup dunia, tetapi juga membawa manusia menuju kebahagiaan akhirat melalui aktivitas ekonomi yang halal dan diridhoi Allah. Nah, yang kedua itu menciptakan keadilan sosial. Nah, dalam ekonomi syariah tidak boleh ada penindasan, eksploitasi maupun ketimpangan ekonomi yang merugikan masyarakat kecil tersebut. Yang ketiga, menghindari penindasan ekonomi. Nah, Islam sangat melarang praktik riba, monopoli, penipuan, dan segala bentuk kegiatan ekonomi yang merugikan orang lain. Nah, yang keempat itu mewujudkan pemerataan pendapatan. Nah, harta itu tidak boleh beredar hanya pada kelompok tertentu saja. Oleh karena itu, Islam mengatur zakat, infak, sedekah, dan wakaf sebagian sarana pemerataan ekonomi. Nah, yang kelima itu menjaga moral dan etika bisnis. Ekonomi syariah selalu mengutamakan akhlak dalam kegiatan ekonomi, karena seperti kejujuran, amanah, dan tanggung jawab. Nah, di dalam ekonomi syariah, harta itu bukan sepenuhnya milik pribadi, tetapi terdapat hak orang lain di dalamnya yang harus diberikan kepada yang membutuhkan. Nah, selanjutnya itu kita membahas tentang pendekatan ekonomi syariah, yang dimana kita itu membangun interaksi dan kelompok. Nah, di dalam ekonomi syariah sangat menekan pentingnya hubungan sosial antar manusia. Nah, manusia ini kan merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri, sehingga memerlukan interaksi dan kerjasama dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pendekatan ekonomi syariah membangun hubungan yang harmonis antara individu dan masyarakat agar terciptanya kesejahteraan bersama. Nah, ada pun beberapa pendekatan ekonomi syariah. Yang pertama itu dia interaksi dalam ekonomi syariah. Interaksi ekonomi dalam Islam harus didasarkan pada nilai-nilai syariah. Aktivitas ekonomi tidak boleh dilakukan secara bebas tanpa aturan, tetapi memperhatikan moral dan etika. Nah, adapun beberapa prinsip interaksi dan ekonomi syariah yaitu kejujuran. Nah, setiap pelaku usaha itu dia wajib jujur. Karena apa? Karena dalam menjual barang maupun jasa, penjual tidak boleh menyembunyikan kalau barang itu cacat, atau mengurangi timbangan seperti kayak membeli beras atau hal yang lainnya. Yang kedua itu amanah. Nah, amanah ini berarti kan dapat dipercaya. Dalam kegiatan ekonomi, amanah sangat penting agar terciptanya saling percaya antara penjual dan pembeli. Yang ketiga itu tolong menolong. Nah, di dalam ekonomi syariah mengajarkan kita kerjasama dan saling membantu dalam kebaikan, bukan saling menjatuhkan demi keuntungan pribadi. Yang kedua itu keadilan. Nah, setiap pihak harus memperoleh haknya secara adil tanpa adanya penindasan maupun eksploitasi. Nah, yang terakhir itu tidak merugikan pihak lain, yang dimana Islam itu sangat melarang segala bentuk transaksi yang merugikan orang lain seperti riba, gharar, penipuan, dan monopoli. Nah, eksemplenya itu penerapan interaksi ekonomi syariah dalam kehidupan sehari-hari itu yaitu kayak penjual memberikan informasi barang dengan jujur. Nah, yang dimana timbangan itu harus sesuai dengan ukuran. Barang yang dijual itu dia harus halal dan baik, tidak melakukan praktik riba. Nah, Allah tuh sudah memerintahkan manusia untuk saling membantu dalam kebaikan dan ketakwaan agar terciptanya kehidupan masyarakat yang harmonis. Nah, selanjutnya itu yang kedua, kelompok dalam ekonomi syariah. Nah, kelompok ini tuh memiliki peran penting dalam ekonomi syariah karena dia tuh mampu memperkuat kerjasama dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat dapat saling membantu dalam bidang ekonomi sehingga kesenjangan sosial dapat dikurangi. Adapun fungsi kelompok dalam ekonomi syariah yang pertama, yang A memperkuat kerjasama, yang B meningkatkan kesejahteraan, yang C mempermudah distribusi ekonomi,
yang D mengurangi kesenjangan sosial, yang E metode yang D mengurangi kesenjangan sosial. Nah, langsung saja masuk yang C itu metode ekonomi syariah. Nah, metode adalah cara atau metode yang digunakan untuk memenuhi dan menjalankan ekonomi syariah. Nah, dalam metode ekonomi syariah ini menjadi pedoman agar seluruh kegiatan ekonomi tetap dengan ajaran Islam. Nah, sumber metode itu yang pertama itu dari Al-Quran. Nah, dari Al-Quran itu dia sumber utama hukum. Islam menjadikan dasar sumber aktivitas ekonomi syariah. Yang dimana dalam Al-Quran itu dapat aturan mengenai jual beli, utang piutang, larangan riba, zakat, warisan, dan etika bisnis. Yang kedua itu hadis. Nah, ekonomi paradigma menentukan bagaimana seorang memahami tujuan, prinsip, dan pelaksanaan kegiatan ekonomi tersebut. Nah, dalam konteks ekonomi, paradigma menentukan bagaimana seorang memahami tujuan, prinsip, pelaksanaan kegiatan ekonomi. Sedangkan ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang berlandaskan oleh ajaran Islam, yaitu dari Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Nah, sistem ini tuh mengatur bagaimana manusia memperoleh, menggunakan, mendistribusikan harta sesuai dengan syariat Islam tertentu. Dengan demikian, paradigma ekonomi syariah dapat diartikan sebagai cara pandang Islam terhadap kegiatan ekonomi yang menempatkan manusia memperoleh dan menggunakan serta mendistribusikan harta sesuai dengan syariat Islam. Nah, yang dimana manusia ini dia menempatkan sebagai khalifah Allah di bumi untuk mengolah sumber daya secara adil, halal, dan bertanggung jawab. Nah, berbeda dengan ekonomi konvensional yang lebih menitik beratkan pada keuntungan materi. Nah, ekonomi syariah memadukan antara aspek dunia dan di akhirat. Nah, segala aktivitas ekonomi tidak hanya dipertanggungjawabkan kepada manusia, tetapi juga kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimana memiliki tujuan ekonomi syariah. Nah, adapun tujuan utama ekonomi syariah adalah menciptakan kesejahteraan hidup manusia secara menyeluruh. Nah, tujuan tersebut meliputi yang pertama itu dia mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat. Nah, ekonomi syariah tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan hidup dunia, tetapi juga membawa manusia menuju kebahagiaan akhirat melalui aktivitas ekonomi yang halal dan diridhoi Allah. Nah, yang kedua itu menciptakan keadilan sosial. Nah, dalam ekonomi syariah tidak boleh ada penindasan, eksploitasi maupun ketimpangan ekonomi yang merugikan masyarakat kecil tersebut. Yang ketiga, menghindari penindasan ekonomi. Nah, Islam sangat melarang praktik riba, monopoli, penipuan, dan segala bentuk kegiatan ekonomi yang merugikan orang lain. Nah, yang keempat itu mewujudkan pemerataan pendapatan. Nah, harta itu tidak boleh beredar hanya pada kelompok tertentu saja. Oleh karena itu, Islam mengatur zakat, infak, sedekah, dan wakaf sebagian sarana pemerataan ekonomi. Nah, yang kelima itu menjaga moral dan etika bisnis. Ekonomi syariah selalu mengutamakan akhlak dalam kegiatan ekonomi, karena seperti kejujuran, amanah, dan tanggung jawab. Nah, di dalam ekonomi syariah, harta itu bukan sepenuhnya milik pribadi, tetapi terdapat hak orang lain di dalamnya yang harus diberikan kepada yang membutuhkan. Nah, selanjutnya itu kita membahas tentang pendekatan ekonomi syariah, yang dimana kita itu membangun interaksi dan kelompok. Nah, di dalam ekonomi syariah sangat menekan pentingnya hubungan sosial antar manusia. Nah, manusia ini kan merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri, sehingga memerlukan interaksi dan kerjasama dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pendekatan ekonomi syariah membangun hubungan yang harmonis antara individu dan masyarakat agar terciptanya kesejahteraan bersama. Nah, ada pun beberapa pendekatan ekonomi syariah. Yang pertama itu dia interaksi dalam ekonomi syariah. Interaksi ekonomi dalam Islam
harus didasarkan pada nilai-nilai syariah. Aktivitas ekonomi tidak boleh dilakukan secara bebas tanpa aturan, tetapi harus memperhatikan moral dan etika. Nah, adapun beberapa prinsip interaksi dan ekonomi syariah yaitu kejujuran. Nah, setiap pelaku usaha itu dia wajib jujur. Karena apa? Karena dalam menjual barang maupun jasa, penjual tidak boleh menyembunyikan kalau barang itu cacat, atau mengurangi timbangan seperti kayak membeli beras atau hal yang lainnya. Yang kedua itu amanah. Nah, amanah ini berarti kan dapat dipercaya. Dalam kegiatan ekonomi, amanah sangat penting agar terciptanya saling percaya antara penjual dan pembeli. Yang ketiga itu tolong menolong. Nah, di dalam ekonomi syariah mengajarkan kita kerjasama dan saling membantu dalam kebaikan, bukan saling menjatuhkan demi keuntungan pribadi. Yang kedua itu keadilan. Nah, setiap pihak harus memperoleh haknya secara adil tanpa adanya penindasan maupun eksploitasi. Nah, yang terakhir itu tidak merugikan pihak lain, yang dimana Islam itu sangat melarang segala bentuk transaksi yang merugikan orang lain seperti riba, gharar, penipuan, dan monopoli. Nah, eksampelnya itu penerapan interaksi ekonomi syariah dalam kehidupan sehari-hari itu yaitu kayak penjual memberikan informasi barang dengan jujur. Nah, yang dimana timbangan itu harus sesuai dengan ukuran, barang yang dijual itu dia harus halal dan baik, tidak melakukan praktik riba. Nah, Allah tuh sudah memerintahkan manusia untuk saling membantu dalam kebaikan dan ketakwaan agar terciptanya kehidupan masyarakat yang harmonis. Nah, selanjutnya itu yang kedua, kelompok dalam ekonomi syariah. Nah, kelompok ini tuh memiliki peran penting dalam ekonomi syariah karena dia tuh mampu memperkuat kerjasama dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat dapat saling membantu dalam bidang ekonomi sehingga kesenjangan sosial dapat dikurangi. Adapun fungsi kelompok dalam ekonomi syariah yang pertama, yang A memperkuat kerjasama, yang B meningkatkan kesejahteraan, yang C mempermudah distribusi ekonomi, yang D mengurangi kesenjangan sosial, yang D mengurangi kesenjangan sosial. Nah, langsung saja masuk yang C itu metode ekonomi syariah. Nah, metode adalah cara atau metode yang digunakan untuk memenuhi dan menjalankan ekonomi syariah. Nah, dalam metode ekonomi syariah ini menjadi pedoman agar seluruh kegiatan ekonomi tetap dengan ajaran Islam. Nah, sumber metode itu yang pertama itu dari Al-Quran. Nah, dari Al-Quran itu dia sumber utama hukum. Islam menjadikan dasar sumber aktivitas ekonomi syariah, yang dimana dalam Al-Quran itu dapat aturan mengenai jual beli, utang piutang, larangan riba, zakat, warisan, dan etika bisnis. Yang kedua itu hadis. Nah, hadis itu merupakan penjelasan dari Rasulullah yang mengenai praktik ekonomi yang sesuai syariatnya. Nah, contoh itu larangan penipuan, larangan monopoli, dan anjuran perdagangan secara jujur. Nah, selanjutnya itu dia yang ketiga ada ijma, yang keempat itu ada kias, dan yang terakhir itu dia ada yang kias itu terbagi menjadi 4, ada bersifat ilahi, mengundang nilai moral, seimbang, fleksibel. Nah, selanjutnya itu D, rancang bangun ekonomi syariah. Nah, di dalam rancang bangun ekonomi syariah itu dia konsep dasar dalam membangun sistem ekonomi Islam. Nah, sistem ini tuh dibentuk agar aktivitas ekonomi berjalan sesuai prinsip syariat dan mampu menciptakan kesejahteraan masyarakat. Nah, dasar rancangan bangun ekonomi syariah itu dia ada tauhid, khalifah, keadilan, kebebasan yang bertanggung jawab, keukhuwah Islamiyah. Adapun ekonomi syariah mengutamakan persaudaraan, kemudian sosial, dan kerjasama antar masyarakat. Nah, yang itu paradigma ekonomi syariah. Perbedaan mendasar dengan ekonomi konvensional yang di materi sebelumnya itu, ekonomi konvensional ini kan dia lebih berorientasi pada keuntungan material. Nah, sedangkan ekonomi syariah ini mengutamakan keberkahan dan keseimbangan hidup. Adapun ciri-cirinya tuh yang rabia, insania, akhlakia, dan wasatia. Nah, selanjutnya itu metode diskusi dalam ekonomi syariah. Nah, metode diskusi sangat penting dalam mempelajari ekonomi syariah karena melatih kemampuan berpikir kritis, memahami persoalan ekonomi Islam secara mendalam melalui diskusi peserta bertukar pendapat. Nah, dari kesimpulan paradigma ekonomi syariah itu dia merupakan cara pandang Islam terhadap kegiatan ekonomi yang berdasarkan Al-Quran dan hadis. Nah, sistem ini tidak hanya mengajarkan keuntungan materi tetapi juga mengutamakan keberkahan ekonomi syariah, menekankan pentingnya interaksi sosial, kerjasama, dan pembentukan kelompok dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Nah, metode ekonomi syariah bersumber dari Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Sedangkan rancang bangunnya itu dibangun berdasar tauhid, keadilan, dan tanggung jawab, dan persaudaraan. Jadi, dengan memahami paradigma ekonomi, diharapkan masyarakat itu mampu menjalankan aktivitas ekonomi yang halal, adil, dan bermanfaat bagi kehidupan dunia maupun akhirat. Sekian dari video presentasi saya. Wabillahi walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di penjelasan video berikutnya, guys.